Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia tingkat SMA. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi pelajaran fisika, bab besaran dan satuan untuk materi besaran turunan. Ya, langsung saja kita ke materinya adik-adik. Sebelum kakak masuk ke materi besaran turunan, kakak ingin menguji ingatan adik-adik mengenai besaran pokok ya adik-adik. Nah, coba adik-adik sebutkan 7 besaran pokok beserta simbol dan satuannya. Oke, ini adalah materi yang sebelumnya kakak jelaskan. Oke, langsung saja. Kalau adik-adik sudah menyebutkan, kita bandingkan dengan yang kakak tuliskan. Apakah sama atau ada yang kurang? Oke. Besaran pokok pertama adalah ya panjang. Dengan simbol adalah S atau L atau R. Ya, panjang punya beberapa simbol. S untuk jarak suatu tempat, L untuk panjang suatu benda, R untuk jari-jari sebuah lingkaran, yaitu jarak dari pusat ke ujung lingkaran. Satuan SI-nya adalah meter. Kemudian massa, oke, itu simbolnya M, satuannya adalah kilogram. Kemudian ada ya waktu, simbolnya T, satuannya skon. Kemudian ada suhu, simbolnya T besar, satuannya derajat Kelvin. Kemudian ada arus listrik, simbolnya adalah I, satuannya adalah ampere. Kemudian ada jumlah zat, simbolnya adalah N, satuannya adalah mol, dan terakhir adalah intensitas cahaya, di mana simbolnya ini adalah I besar, satuannya adalah kandela. Ya, bagaimana adik-adik? Apakah sudah lengkap yang adik-adik sebutkan? Jika belum lengkap, berarti adik-adik perlu menghafal lagi. Tapi jika sudah lengkap, berarti adik-adik sudah hafal. Nah, di sini ada dimensi. Ya, dimensi ini semacam simbol. Dia menggunakan huruf kapital. Dia semacam simbol, tapi sifatnya tetap. Jadi kalau simbol itu kan kayak panjang, ini ada beberapa simbol. Bisa S, bisa L, bisa R. Tapi untuk dimensinya panjang itu L besar. Tidak ada beberapa kemungkinan, hanya L besar gitu. Nah, untuk massa M besar, untuk waktu T besar, untuk suhu itu theta, untuk arus listrik itu I besar, untuk jumlah zat N besar, dan untuk intensitas cahaya adalah J besar. Nah, dimensi-dimensi inilah yang nanti akan berguna saat menentukan besaran turunan, begitu. Ya, jadi adik-adik harus hafal besaran pokok, simbol, satuan, dan dimensinya sebelum kita masuk ke materi besaran turunan. Ya, adik-adik, di sini kakak sudah tuliskan mengenai definisi besaran turunan dan beberapa contoh besaran turunan. Definisi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau waktu itu definisi besaran pokok adalah besaran yang sudah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu. Jumlahnya ada 7, enggak lebih ya. Itu besaran pokok sudah dari sananya ditetapkan 7. Kalau besaran turunan, ini jumlahnya ada banyak. Nah,
itu diambil dari operasi antar besaran pokok. Di sini ada beberapa besaran turunan, ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, dan momentum, dan banyak lagi. Ini kakak ambil beberapa contoh aja. Di sini untuk kecepatan satuannya meter per sekon, dimensinya L, T pangkat min 1. Nah, penentuan satuan dan dimensi dari besaran turunan itu diambil dari besaran pokoknya. Contoh kecepatan. Ya, kecepatan itu simbolnya V ya. Kakak langsung sikat saja V. Ini rumusnya adalah S per T. Nah, ini rumus dari kecepatan. Adik-adik mungkin sebelumnya pernah belajar waktu SD ya dan SMP bahwa rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, ini ya V sama dengan S ini jarak, T ini waktu. Kita tahu kalau satuan dari jarak adalah meter dan satuan dari waktu adalah detik atau sekon. Ya, menggunakan operasi aljabar M dibagi S atau M per S. Ya, M bagi S itu berarti M per S. Nah, dari situ asal usul satuan M per S. Karena kecepatan jarak bagi waktu, jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon, meter bagi sekon jadi meter per sekon. Adapun untuk dimensinya, ya, untuk dimensinya, jarak ini dimensinya ya kakak tulis lagi, kan ini S per T ya. Dimensi dari jarak itu tadi kalau adik-adik masih ingat itu adalah L besar. Dan dimensi dari waktu adalah T besar. Sehingga L dibagi T ya itu L per T. Kemudian kita ubah ya, T-nya itu jangan per, jadi L kali T, tapi pangkatnya jadi negatif 1. Ya, kalau dalam operasi eksponen, ketika per pindah jadi ke atas, penyebut pindah jadi pembilang, itu bisa dilakukan, tapi pangkatnya jadi negatif. Nah, seperti itu. Oke, contoh lagi. Contoh lagi. Kecepatan. Ini kakak hapus dulu. Percepatan. Percepatan itu simbolnya A, rumusnya adalah V per T. V per T. Nah, satuannya apa nih percepatan? V tadi sudah, satuan V adalah meter per sekon, satuan T sekon. Ya, jadinya meter per sekon per lagi sekon. Ya, jadinya meter per sekon per lagi sekon. Meter per sekon dibagi sekon. Dengan operasi aljabar, ya, ini hasilnya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, dengan operasi aljabar, meter per sekon dibagi sekon itu hasilnya meter per sekon kuadrat. Dimensinya bagaimana? Dimensi dari kecepatan tadi adalah Lt-1 per dimensi dari waktu T. Nah, operasi ini nanti hasilnya adalah Lt-1 dibagi T. Kalau dibagi pangkatnya dikurang sambil mengingat pelajaran matematika yang eksponen. Ini min 1 dikurang. Nah, ini kan kalau nggak ada pangkat 1. Min 1 kurang 1 itu min 2. Jadi dimensinya adalah Lt min 2. Dimensi dari percepatan Lt min 2. Kalau tadi dimensi dari kecepatan Lt min 1. Lt pangkat min 1. Ini Lt pangkat min 2. Ya, jadi menentukan satuan dari besaran turunan itu diambil dari besaran pokoknya. Ya, berarti kita harus tahu dulu dong rumusnya. Betul, kita harus tahu dulu rumusnya. Gaya, kalau kita nggak tahu rumusnya, ya kita nggak akan bisa menentukan satuan dan dimensinya. Satu lagi contoh gaya. Gaya itu rumusnya M kali A, massa dikali percepatan. Sehingga kalau kita tentukan satuannya, ya, dimana massa itu satuannya adalah kilogram, percepatan satuannya tadi ada M per S pangkat 2, sehingga satuan dari gaya adalah
kilogram M per S pangkat 2. Begitu. Adapun untuk dimensinya, massa dimensinya itu M. Percepatan dimensinya adalah LP pangkat min 2. Sehingga dimensi dari gaya adalah M L T pangkat min 2. Ya, begini adik-adik. Oke? Cara menentukan satuan dan dimensi dari besaran turunan. Kalau ada dimensinya atau ada satuannya, berarti kita bisa dong tentukan rumusnya dibalik begitu. Bisa seperti itu. Ya, tapi untuk materi kali ini kita menentukan satuan dan dimensi dulu. Rumusnya sudah ada, satuan dan dimensinya yang dicari. Oke. Selanjutnya kita latihan soal ya adik-adik. Ya, adik-adik. Di sini ada soal tentukan satuan dan dimensi dari besaran turunan usaha W, daya P, dan momentum P. Daya P besar, momentum P kecil ya. Jika diketahui rumus berikut. Nah, ini ada 3 rumus. Ini rumus untuk mencari usaha ya, W sama dengan F kali S, daya P sama dengan W per T, dan momentum P sama dengan M kali V. Ya, kita menentukan satuan dari usaha, daya, dan momentum. Oke, adik-adik boleh coba sendiri dulu, sambil mempause videonya. Setelah itu di-play lagi untuk membandingkan hasilnya dengan yang kakak. Jika hasilnya sama, berarti adik-adik sudah paham. Jika hasilnya berbeda, ya adik-adik bisa pelajari dari pembahasan soal ini. Oke, langsung saja. Untuk usaha itu rumusnya F kali S. F itu gaya. Nah, gaya ini apa satuannya? Tadi sudah dioperasikan satuan gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, ini yang gaya. Kalau seandainya gayanya belum tahu nih, belum ada, adik-adik harus cari dulu gaya ini satuannya apa, asal tahu rumus gaya. Oke. Nah, karena tadi sudah ada, ini gaya kilogram meter per sekon kuadrat dikali S. S itu jarak ya. Satuannya apa? Jarak, panjang, sama aja itu satuannya meter. Kemudian kita operasikan. Ini sama dengan kilogram, di sini nggak ada temennya, tetap kg. Terus ini M, ini M. M dikali M ya. Jadi M kuadrat. Kemudian ini S kuadrat. Di sini nggak ada temennya. Ini per ya. Jadi per S kuadrat. Nah, ini satuan dari usaha. Dimensinya bagaimana? Dimensinya F itu tadi dimensinya adalah M L per M L T min 2. Massa dimensinya adalah jarak dimensinya adalah L. Ini kan jarak ya, dimensinya adalah L. Kita hitung. M nggak ada temennya, ya M aja. L, ini L kali L pangkat 2. Nah, ini T pangkat min 2 nggak ada temennya, tulis T pangkat min 2. Nah, ini dimensi dari usaha. Ya, kalau kita perhatikan antara satuan dan dimensi, ini ada hubungan ya. Kayak massa ini satuannya kilogram, massa dimensinya M. Terus jarak satuannya meter, dan ini meter kuadrat. Jarak dimensinya L, jadi L kuadrat. Nah, ini per S kuadrat. Ini adalah waktu ya, sekon kuadrat. Nah, dimensi dari waktu itu T besar. Jadi T pangkat min 2. Nah, kenapa ini pangkat min 2? Karena nggak ada pernya. Ya, kalau ini kan per S kuadrat. Kalau ini nggak ada pernya, jadi pangkat min 2. Jadi sebenarnya menentukan dimensi bisa kita langsung ambil aja dari satuannya. Yang kedua, P sama dengan W per T. Daya itu ya, W per T ya. Kita tahu W itu tadi kita ambil aja langsung satuannya ini ya, kilogram
meter kuadrat per sekon kuadrat per T itu sekon. Kemudian kita operasikan. Kilogram nggak ada temannya, tulis saja kilogram. Meter kuadrat nggak ada temannya, tulis saja meter kuadrat per. Nah ini sekon kuadrat per lagi sekon. Sekon kuadrat per lagi sekon. Sekon ya dipersekonin lagi gitu ya. Udah per ada pernya lagi, otomatis nanti ini jadi S pangkat 3 ya, sekon kubik. Sekon kubik atau sekon pangkat 3. Nah ini satuan dari daya. Kemudian bagaimana dimensinya? Dimensinya ya kita nggak usah tentukan dari awal, kita ambil dari sini bisa. Kilogram itu kan satuan dari massa, massa itu dimensinya M. Sorry ini pangkat 2 ya, M kuadrat. Nah terus jarak itu kan, ini kan meter itu satuan dari jarak, jarak itu L kuadrat. Sekon ini satuan dari waktu, waktu itu T pangkat ini min 3 ya karena ini per. Oke, jadi ini dimensi dari daya. Nah satu lagi adalah momentum P. Di sini sudah diketahui rumus momentum adalah massa kali kecepatan M kali V. P sama dengan M kali V. Kita tahu M itu satuannya kilogram, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Ya, begini. Dimensinya kilogram itu M, meter itu L, sekon itu T, pangkat min 1. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi sudah dapat semua jawabannya. Ini untuk yang W satuannya, dimensinya. Untuk yang P atau daya satuannya ini kilogram meter kuadrat per sekon kubik, dan ini dimensinya. Dan ini untuk yang momentum. Sudah cukup jelas ya adik-adik. Ya. Dan banyak lagi besaran turunan. Kalau adik-adik mau coba besaran turunan lain boleh, asal adik-adik harus tahu rumusnya dulu. Dari rumus kita bisa dapat satuan dan dimensinya. Ya, kalau adik-adik sudah sama jawabannya dengan kakak tadi saat mengerjakan, berarti selamat, adik-adik sudah paham. Kalau belum, adik-adik bisa pelajari lagi. Ya, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.